Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Puspita. Gimana guys kabar kali ini atau hari ini ya? Semoga kalian semua di luar sana sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang sakit cepat diminum obatnya, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Karena kayaknya Mbak Eka juga rada-rada nggak enak badan nih. Kita kali ini atau apa yang akan kita bahas hari ini tetap di seputaran PMI ya, teman-teman kita yang berada di luar negeri yang sedang mencari nafkah, yang sedang berjuang untuk keluarganya di rumah. Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua pulang membawa kesuksesan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini guys, ini ada berita lagi, banyak pembelajaran ya kan, banyak sisi baik dan sisi buruknya juga yang patut kita ikutin ya, atau kita lakukan, karena ini benar-benar berguna bagi semua, entah itu non terus ataupun yang udah suhu di luar negeri ya. Ini aku nggak cuma ngomongin yang di Hong Kong aja, tapi di Taiwan juga, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun negara-negara yang sedang kalian tempati ya. Tapi terkhusus ini buat anak non sih. Dan aku pikir ini juga baik banget buat dijadiin tambahan ya, ataupun kayak wejangan sebelum terbang ke luar negeri. Ini tentu cocok banget, karena kayaknya belum ada deh di PT-PT yang mengatakan harus ini tuh, belum. Kalian pasti belum, pasti kalian penasaran kan apa yang akan aku bahas kali ini. Jadi gini guys, ada salah satu temen kita ya, yang ini anak non atau anak baru yang akan berangkat ke luar negeri, atau baru ya, dia itu baru berangkat ke luar negeri, itu baru uh, kalau nggak salah baru beberapa bulan, 6 bulan kayaknya, baru 6 bulan. Tapi ini anak itu posisinya tuh non ya, dari Indonesia ke Hong Kong, 6 bulan atau 3 bulan, aku lupa ini artikelnya, cuman aku baru ingat. Dan ini bagus banget dijadiin pembelajaran buat kita semua, dan ini tentunya buat saya juga ya. Jadi gini guys, kita kan tahu sekarang di mana-mana ini kan summer ya kan, atau musim panas. Apalagi kalau musim panas itu cuacanya tuh astagfirullahalazim, yang benar-benar membuat kita gerah sekali dan menitikkan butiran-butiran apa namanya, keringat ya, keringat, butiran-butiran keringat yang penuh dengan usaha ya. Jadi gini, ya guys, yang waktu itu artikel ini tuh dia bilang ada anak baru 6 bulan atau 3 bulan, tapi belum ada 1 tahun, belum lebih dari 6 bulan ya. Dia itu mungkin nggak di briefing dulu dari PT-nya atau gimana, nggak tahu. Dan mungkin juga dia itu nggak sadar kalau dirinya itu tuh bau badan. Yang seperti kita ketahui ya, jangankan majikan, kita aja kalau deket-deket orang yang bau badan, pengennya tuh muntah terus kan, pengennya tuh tutup hidung kan. Apalagi ini majikan gitu loh. Nah di sini kelirunya di sini gitu loh. Apa dia di PT dia itu nggak di briefing, atau emang udah di briefing tapi mbaknya ngeyel, ataupun dia itu nggak nyadar kalau badan dia tuh bau ya. Kalau badan bau itu nggak cukup cuma mandi apalagi dikasih parfum doang, enggak ya, ini salah kaprah, bukan gitu. Kalau emang kalian itu merasa bau badan, ya mbok pakai deodoran, pakai tawas gitu loh, biar nggak bau badan. Oh ya, Rexona itu ya, Rexona yang 1 botol ataupun deodoran yang 1 botol itu bisa dipakai bisa sampai 1 bulan lebih guys. Apalagi yang tawas ya, yang tawas, kalau kalian yang tawar pakainya tawas ya, itu lebih murah ya kan, yang kayak bubuk itu loh guys, itu lebih murah, bisa dipakai berbulan-bulan. Tapi Mbak Eka waktu itu pernah coba pakai tawas, nggak tawar ya, atau apa namanya, iritasi gitu loh. Jadi Mbak Eka nggak pakai lagi, dan Mbak Eka sekarang tetap lebih memilih deodoran ya, atau Rexona. Bukan Rexona sih, Mbak Eka pakainya yang Nivea itu. Kita lebih baik mendingan keluar uang dikit gitu loh, daripada kayak gini jadinya. Jadi gini ceritanya, dia tuh kerja kan sama si majikan ini, dia baru, posisi baru. Si singsangnya ini atau bos laki-lakinya ini sebenarnya udah ngeluh dari pertama datang, karena emang si mbak ini nih bau badan banget. Tapi karena menurut si majikan perempuan, si anak ini nurut ya kan, nggak macem-macem, karena minusnya tuh cuma bau badan doang. Jadi oke lah dikasih kesempatan, atau oke lah kita maklumin aja gitu loh. Tapi aku nggak tahu ya, ini majikan tuh ngomong enggak gitu, tapi kayaknya sih nggak ngomong. Karena apa, si bosnya ini nih takut menyinggung perasaan si mbaknya tuh, saking baiknya bosnya. Jadi bosnya itu tetap be quiet, tetap diem gitu loh, nggak ngomong. Ya berharap, mungkin bosnya ini berharap si mbaknya tahu diri kalau badannya itu bau kali ya, terus dia berusaha semaksimal mungkin, atau berusaha gimana lah biar badannya itu nggak bau. Tapi alhasil ditunggu sampai 3 bulan,
sampai 6 bulan pun si mbaknya atau si PMI ini tuh nggak ngerasa kalau badan dia tuh bau. Mungkin si bos dia ini tuh nggak apa namanya tidak eh apa lagi nih komplain ya, tidak komplain tentang bau badan dia. Jadi dia merasa baik-baik aja. Tapi si bos laki-laki ini selalu komplain. Tapi komplainnya nggak sama si Cece, komplainnya sama si istrinya ini atau si dadanya ini. Tapi karena dadanya nggak enak hati mau ngomong, dia bingung gimana. Sebenarnya dari awal pun dia si bos ini nih udah apa namanya udah ada niatan mau ngembaliin ke agensi. Tapi mungkin si bosnya ini mikir dia ini baru, ya kan? Kasihan, oke lah kita kasih saya kesempatan. Siapa tahu nanti dia kalau mikir bau badannya kan dia bisa apa namanya cari cara gimana biar badannya nggak bau. Dan guys, kalau kalian merasa bau badan ya, jangan cuma dikasih parfum. Kalau kalian udah bau ketek dicampur sama parfum, mix, astaga, ini baunya bukan wangi lagi tapi bikin orang yang ada di sekitar kalian itu bisa pingsan ya. Banyak banget aku temuin ya di jalan ataupun terkhususnya tuh di kayak di transportasi umum kayak gitu loh guys. Banyak yang mungkin dia tahu dia punya bau badan tapi dia nggak pakai deodoran, dia pakainya parfum. Habis pakai parfum terus dia punya bau badan dan keringat itu menyatu jadi satu, ya udah jadilah racun. Berarti bukan 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 buat dia, bukan buat yang punya badan, tapi buat orang-orang yang sekitarnya yang berada di sekitar dia kayak gitu loh. Bau badan itu nggak cukup cuma mandi loh guys, nggak cukup mandi aja nggak cukup. Tapi lebih bagus lagi ya kalian mandi, kalian pakai deodoran, terus bagus lagi pakai parfum wangi. Tapi nggak sedikit juga, banyak majikan-majikan tuh nggak suka bau wangi sih, nggak banyak juga ya yang nggak suka gitu. Jadi lebih baik ya itu tadi, beli deodoran. Toh yang nggak mahal, itu buat 1 bulan lebih loh. Baiknya juga pakai setiap hari, setiap mau tidur, walaupun tidur ya, baiknya pakai AC atau pakai kipas angin gitu kan. Tetap baiknya tetap pakai, karena apa? Baiknya tuh takut uh, nanti kalau tiba-tiba ya ada orang ataupun kita keluar atau kemana terus kita bau badan kan, kalau seumpamanya kita bau badan terus ada orang lewat di sebelah kita, dia tutup hidung ataupun tutup kayak begini, nanti kan yang tersinggung kan kalian sendiri, kalian pasti tersinggung. Masa sih kalian gak tersinggung? Kalau mereka tersinggung loh guys, jadi mereka malu sendiri gitu loh. Dan daripada nanti ada orang ataupun orang yang sekitar kita itu merasakan bau badan kita, ya alangkah baiknya kita mencegah dulu gitu loh. Toh ya nggak mahal kok. Kita kan di luar negeri, gajinya bukan cuma 1 juta 2 juta, itu berjuta-juta ya kan. Tapi buat apa namanya teman-teman kita jangan terlena sama gaji gede ya, karena di Hongkong itu atau di luar negeri itu gaji gede resikonya juga gede guys, karena hidup kita di sini juga gede ya, pengeluaran kita juga gede. Jadi wajar aja kalau seumpamanya gaji kita di sini tuh sebenarnya bukan, kalau di sini tuh bukan gede, nggak besar ya, lebih ke hmm, standar gitu loh, setara gitu loh, karena hidup kita di sini juga mahal, apa-apa mahal, makan mahal, apa-apa beli mahal gitu loh. Tapi nggak ada salahnya juga buat beli deodoran, mungkin kita kita bilangnya di Hongkong dolar $25 gitu lah, uang Indonesia itu 50.000, tapi itu buat 1 bulan lebih, itu worth it banget, itu setara banget gitu loh. Soalnya gimana ya guys, kalau udah bau badan kayak gini kan udah bingung gitu loh. Dan akhirnya kita balik lagi ke berita apa namanya topik utama ya, karena si mungkin dadanya ini udah jiwa apa lagi ngarani ya, kalau orang Indonesia itu udah bosen si suaminya ini komplain terus tentang mbaknya yang bau badan ini. Akhirnya apa, mbaknya ini diintermini dengan alasan mau pindah ke Kanada. Saking nggak enak ngomong ya, saking nggak enak buat ngomong sama si PMI-nya ini, karena kalau dia dipulangin karena bau badan, akhirnya si bosnya ini nih bohong sama mbaknya kalau diintermini karena dia mau pindah ke Kanada. Ya sekarang apa namanya, logika aja, kalau dia tahu mau pindah ke Kanada, kenapa beberapa bulan yang lalu dia ngejeng jece gitu loh, karena dia udah ada planning, kenapa harus ngejeng jece gitu. Kecuali kalau dia emang bener-bener butuh banget, karena ini sebenarnya cuma yang mbaknya ini, si bosnya tuh mungkin cuma bantu-bantu karena dua-duanya kan kerja, jadi nggak ada yang ngurus rumah gitu loh. Ini nggak terlalu perlu-perlu banget, tapi dia dia butuh juga sebenarnya sih, cuman nggak terlalu urgent banget gitu loh guys, tahu kan maksud aku. Jadi akhirnya mbaknya ini dipecat ya. Sebenarnya kasihan juga sih. Ini pembelajaran juga, bagus banget buat pembelajaran ya. Kalau bisa sih kayaknya sebelum kalian terbang, atau ini buat PT-PT ya, staff-staff PT atau yang punya PT juga boleh. Kalau mau si PMI-nya ini mau berangkat itu di briefing dulu, paling enggak dia omongin wajib pakai deodoran. Wajib. Deodoran itu wajib. Karena di sini apalagi musim panas ya, di luar negeri teh jan. Teh sadrumnya kayaknya gak cukup. Tapi sayang banget sih di ini cuma gara-gara bau badan. Tapi alangkah loh, kok
kok yo gitu loh. Kalau bau badan kok ya nggak mambu ya. Soalnya Mbak Eka sendiri tuh emang punya bau badan. Mbak Eka tuh punya bau badan, tapi Mbak Eka sadar diri, dan kalau pas Mbak Eka bau badan, Mbak Eka tuh ngerasa kalau badannya masih bau dan cepet-cepet gitu loh. Entah itu mandi, habis itu pakai deodoran. Kalau emang nggak sempat mandi, ya dibasahin dikit biar nggak bau gitu. Habis itu pakai deodoran. Soalnya Mbak Eka setiap pagi, ya setiap pagi mau beraktivitas bangun tidur itu Mbak Eka pakai. Sampai pas malam mau tidur itu kan Mbak Eka mandi dulu tuh sebelum tidur. Ya Mbak Eka pakai lagi itu, karena saking Mbak Eka tuh nggak pengen orang-orang yang ada di sekitar Mbak Eka tuh bau atau mencium bau badannya Mbak Eka nggak mau gitu loh. Jadi ini pembelajarannya penting banget sih, berguna banget ya. Pengalaman teman kita yang satu ini patut kita tiru atau patut kita ikutin. Kenapa? Bukan diikutin karena dia nggak pakai deodoran, enggak ya. Tapi jadiin pembelajaran, karena si teman kita ini kan dipecat gara-gara bau badan. Dan alangkah baiknya kita mencegah terlebih dahulu. Kalian belilah deodoran, nggak mahal, bener nggak mahal. Bolehlah ngirit, tapi kalau buat yang ini tolonglah, wajib lah sepertinya. Apalagi di musim panas kayak gini, ini wajib banget beli deodoran, pakai deodoran sih, ini wajib banget. Dan semoga yang staff-staffnya lah ya yang kerja di PT di briefing dulu anak-anaknya kalau mau terbang harus wajib bawa pakai deodoran kalau udah nyampe sini. Kalau pas terbang lah harus ada ya, ini wajib banget, soalnya penting banget loh teman-teman kita di luar sana yang udah di fire atau di dipecat cuma gara-gara bau badan itu banyak, nggak cuma satu. Ada ceritanya nih ya, aku dengar juga cerita si anak ini punya bau badan, diantarlah sama agensi ke rumah majikan, baru nyampe, belum masuk rumah, baru buka pintu, itu anak suruh pulang lagi. Masalahnya cuma satu, badannya bau, jadi majikannya nggak mau. Ini nyata, ini real nyata guys. Ya jadi ini buat pembelajaran aja buat kalian semua, entah itu non, entah itu ex, ataupun kalian udah suhu di sini ataupun mau proses lagi ya kan. Nomor satu adalah bukan cuma mental, nomor satu mental, nomor dua niat, nomor tiga deodoran. Karena kalau kalian udah ada mental, udah niat, udah terbang ke sini, ternyata badan kalian bau, jangan terlalu pede kalian nggak bau badan, jangan ya, karena yang mencium bau badan itu orang lain bukan kalian. Kalau misalnya kalian itu nyadar kalian punya bau badan, yang kayaknya kejadian si mbak ini nggak bakalan terjadi sama diri dia gitu loh, karena bau badan itu nggak enak banget loh guys, bikin ilfil orang gitu loh. Jadi lebih baik prepare dulu ya sebelum kalian berangkat, cari tahu dulu apa dan gimana, apa yang akan kalian lakukan kalau udah nyampe di Hong Kong biar majikan itu sayang, suka, terus respect kalian, terus kerjaan kalian aman. Salah satunya ya deodoran ini sih, karena orang sini tuh nggak suka yang terlalu bau, tapi nggak, ada juga sebagian orang yang nggak suka wangi juga. Jadi kita ambil jalan tengahnya, yaitu pakai deodoran aja biar nggak bau badan, walaupun kalian nggak pakai parfum. Tapi kalau udah bau badan jangan pakai parfum ya, usahakan pakai deodoran habis itu pakai parfum, itu oke, lebih baik. Kalau kalian nggak punya parfum ya udah beli deodoran aja, tapi jangan beli parfum kalau kalian nggak punya deodoran. Kalau kalian udah bau badan pakai parfum ya udah, nggak bisa lah, baunya udah nggak usah di ini, nggak usah ditanya deh. Jadi sampai sini paham ya guys, deodoran beli wajib, pakai wajib ya, apalagi ini musim panas, musimnya panas banget. Oke guys, videonya cukup sampai sini aja, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.